Bab 2181. Lalu bagaimana dengan berbagai seni rahasia klan jiwa kita? Apakah kamu tidak menginginkannya? Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa mendapatkan seni rahasia yang sangat indah dari klan jiwa kita. Teriak klan jiwa, titik. Kamu bukan satu-satunya ras jiwa di dunia kecil ini. Setelah aku membunuhmu, aku bisa menemukan ras jiwa lain, dan aku bisa mendapatkannya juga. Jadi, kamu tidak terlalu berharga bagiku. Ye Yunfei berkata dengan dingin. Menabrak, cabang dan daun dari pohon yang menumbuhkan jiwa terus bergetar, memancarkan kekuatan melahap yang kuat, terus-menerus memurnikan keluarga jiwa ini secara paksa. Tubuh ras jiwa ini semakin kecil, dan nafas semakin lemah dan semakin lemah. Lambat laun, dia benar-benar kehilangan kekuatan untuk berjuang. Tidak, manusia muda yang terkasih, jangan bunuh aku. Aku tidak mau mati seperti ini. Selama kamu menyelamatkan hidupku, aku bersedia bekerja untukmu. Petik 2. Klan jiwa memohon dengan keras. Oh, apakah kamu bersedia menjadi lembu atau kuda untukku? Tanya Ye Yunfei. Ya, selama kamu tidak membunuhku, mulai sekarang, aku bersedia mematuhi perintahmu. Klan jiwa mengangguk dengan cepat. Itu bagus. Jangan menolak. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan dengan pikiran, dia melepaskan sekumpulan seni rahasia garis jiwa boneka hitam, yang langsung menjerat tubuh keluarga jiwa, dan kemudian terus menembus ke dalam tubuhnya. Ye Yunfei ingin mencobanya. Bisakah dia menggunakan teknik rahasia garis jiwa boneka untuk mengendalikan klan jiwa? Ah, anak muda, apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan itu. Ras jiwa ketakutan, dia tahu bahwa begitu dia dikendalikan oleh garis jiwa boneka pihak lain, dia benar-benar hanya akan menjadi budak kepada pihak lain di masa depan. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu bersedia menjadi sapi dan kuda untukku? Jangan melawan, kalau tidak, aku akan membunuhmu secara langsung. Bentak Ye Yunfei. Anak muda, kamu terlalu jauh. Klan jiwa ingin berjuang, tetapi seluruh tubuhnya terikat erat oleh cabang-cabang pohon penghasil jiwa, dan tidak ada cara untuk berjuang lagi. Saat berikutnya, klan jiwa mulai berteriak. Benang jiwa hitam menembus ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat, akhirnya, klan jiwa ini menjadi lebih tenang, dan tatapannya menjadi jinak, tidak lagi meronta-ronta. Benar saja, ternyata teknologi garis jiwa boneka juga bisa mengendalikan klan jiwa. Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Jika Anda mengendalikan klan jiwa ini, Anda bisa mendapatkan rahasia kekuatan jiwa lain darinya di masa depan. Meskipun klan jiwa dipenjara di Menara Dao Surgawi, klan jiwa itu dipenjara oleh Kaisar Desolate kuno, dan dia tidak pernah memprovokasi Ye Yunfei, jadi Ye Yunfei tidak berencana untuk melakukan apapun pada klan jiwa di Menara Surgawi Dao. Dia juga tidak berniat untuk memulai dari Menara Tian Dao lagi, dapatkan sesuatu darinya. Ini adalah prinsip Ye Yunfei. Klan jiwa di depannya berbeda, dia sekarang adalah budak Ye Yunfei, sepenuhnya mematuhi perintah. Lihat guru, setelah beberapa saat, klan jiwa akhirnya sepenuhnya dikendalikan oleh teknik rahasia garis jiwa boneka Ye Yunfei, berdiri dengan gemetar, dan memberi hormat kepada Ye Yunfei dengan suara lemah. Oke, kamu istirahat dulu lalu bawa aku untuk mencari klan jiwa lainnya. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, ada 3 klan jiwa di markas sekte musim semi dan musim gugur. Mereka menatapmu sekarang, kata klan jiwa dengan lemah. Kalau begitu kamu stabilkan mereka dulu, dan kita akan menangani mereka bertiga bersama setelah kamu pulih. Kata Ye Yunfei. Oke, klan jiwa duduk bersila di lautan jiwa Ye Yunfei, mengeluarkan sejumlah besar sumber daya yang khusus digunakan untuk mengembangkan kekuatan jiwa, dan mulai menyempurnakan dan menyerapnya. Klan jiwa ini telah mengumpulkan sejumlah besar harta kekuatan jiwa, jumlahnya sangat besar sehingga Ye Yunfei sedikit cemburu. Pada saat ini, 3 pria muncul di istana, menatap Ye Yunfei dari atas ke bawah. Hun Qian, apakah kamu benar-benar mengambil anak ini? Sekarang tubuh anak ini milikmu. Tanya salah satu pria. Tentu saja, aku akan pergi sendiri, dan itu hal yang mudah untuk memenangkan seorang anak. Klan jiwa yang duduk bersila di laut jiwa Ye Yunfei menjawab. Bagus, kekuatan anak manusia ini agak menakutkan. Aku merasakan bahaya darinya sebelumnya. Untungnya, kamu membawanya pergi. Petik 2. Pria itu tampak lega. Pinjamkan saya beberapa sumber daya pelatihan yang telah Anda kumpulkan. Saya baru saja bertarung dengan anak ini.
Saya menghabiskan banyak energi dan sedikit cedera. Saya sangat membutuhkan sumber daya pelatihan untuk pulih. Di bawah instruksi Ye Yunfei, Hun Qian berkata kepada ketiga pria itu, "Pinjam sumber daya kultivasi dari kami." Ketiga pria itu terkejut. "Ya, bagaimana dengan ini? Saya akan membayar kembali 2 kali, bukan 3 kali." Hun Qian mengangguk dan berkata, "Benarkah?" Ketiga pria itu semuanya menunjukkan kegembiraan dan bertanya dengan cepat. "Tentu saja, aku tidak akan membohongimu, yakinlah," kata Hun Qian. "Baiklah kalau begitu, Anda harus ingat apa yang Anda katakan tentang 3 kali pengembalian dana." Petik 2. Ketiga pria itu ragu sejenak, lalu mengeluarkan sejumlah besar sumber daya jiwa dan mengirimnya ke lautan jiwa Ye Yunfei. Dengan sumber daya jiwa ini, kecepatan pemulihan 1000 jiwa bahkan lebih cepat. "Hun Qian, kamu mundur ke sini dan memulihkan kekuatanmu. Ayo rekrut beberapa jiwa untuk membangun kembali sekte musim semi dan musim gugur." Sekte musim semi dan musim gugur yang telah kita jalankan begitu lama hampir dihancurkan oleh anak ini. Untungnya, anak ini sekarang dia telah dibunuh. Ketiga pria itu berbalik dan meninggalkan istana, dan salah satu dari mereka berkata kepada Hun Qian, "Oke, berhenti mengoceh, pergi dan lakukan pekerjaanmu," kata Hun Qian. Setelah sekitar 1 hari, jiwa kehilangan sebagian besar energinya. "Tuan, saya seharusnya bisa melakukannya sekarang," kata Hun Qian. "Bagus sekali, mari kita mencari peluang dan menerobosnya satu persatu." Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, Tuan," kata Hun Qian dengan hormat. Setelah beberapa saat, Hun Qian menipu salah satu Hun ke lokasi terpencil di markas. Gemuruh. Lebih dari selusin formasi meletus pada saat bersamaan, menjebak klan jiwa di dalam formasi. Formasi ini diatur di sini sementara oleh Ye Yunfei. Saat formasi diaktifkan, Hun Qian dan Ye Yunfei menyerang klan Hun secara bersamaan. Kecelakaan, pohon budidaya jiwa muncul, merentangkan ribuan cabang, daun dan akar, menyerang klan jiwa itu. Hun Qian dan Ye Yunfei meluncurkan serangan sengit pada saat bersamaan. "Ah, Hun Qian, apa yang kamu lakukan?" Keluarga jiwa diserang oleh Ye Yunfei, Hun Qian dan pohon jiwa pada saat yang sama, lengah dan langsung terluka. Dibandingkan dengan Hun Qian, kekuatan klan jiwa ini lebih lemah. Ye Yunfei secara khusus memilih yang terlemah untuk menyerang lebih dulu. Sesaat kemudian, keluarga jiwa ini diikat oleh pohon penanam jiwa, diseret ke lautan jiwa Ye Yunfei dengan paksa, dan kemudian pohon penanam jiwa langsung memurnikan dan menyerap keluarga jiwa ini. Setelah menyempurnakan klan jiwa ini, Ye Yunfei menemukan bahwa kekuatan jiwanya telah meroket banyak. Pohon budidaya jiwa juga telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Itu benar, pasti ada beberapa ras jiwa di dunia kecil ini. Aku akan menyempurnakan satu batch, yang dapat sangat meningkatkan kekuatan jiwaku dalam waktu singkat. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Bab 2182. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Hun Qian bergabung untuk menyempurnakan dan menyerap 2 klan jiwa lainnya di markas sekte musim semi dan musim gugur. Semua sumber daya jiwa yang dikumpulkan oleh 2 klan jiwa ini juga jatuh ke tangan Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat pesat lagi. Jadi manfaat memurnikan ras jiwa sangat besar. Ye Yunfei merasa sangat puas. "Ada berapa ras jiwa di dunia kecil ini?" Ye Yunfei bertanya pada Hun Qian. "Sejauh yang saya tahu, ada lebih dari 80 total. Tuan, ras jiwa kita adalah ras yang relatif kecil. Apalagi ras jiwa yang hidup di dunia kecil ini hanya sebagian dari ras jiwa kita. Jadi jumlahnya sangat banyak, istimewa." "Kurang," jawab Hun Qian. "Jadi dunia kecil ini bukan markas klan jiwamu. Jadi di mana markas sebenarnya dari klan jiwamu?" Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Ras jiwa adalah ras yang sangat misterius di dunia 3000, dan tidak ada yang tahu di mana sarang sebenarnya dari ras ini. Dalam kehidupan sebelumnya, setelah Ye Yunfei menjadi kaisar surga, dia hanya sesekali bertemu dengan beberapa ras jiwa, dan pemahamannya tentang ras ini terbatas. "Tuan, markas sebenarnya dari klan jiwa kita ada di dunia jiwa," jawab Hun Qian. "Soul Realm, di mana itu?" tanya Ye Yunfei. "Dunia jiwa tidak dalam ruang dan waktu ini. Tepatnya, keluarga jiwa kita berasal dari ruang dan waktu lain selain dari 3000 dunia," kata Hun Qian. "Waktu dan ruang lain selain 3000 dunia.
Ye Yunfei tidak bisa menahan keterkejutannya saat mendengar kata-kata Hun Qian. Karena Ye Yunfei belum pernah mendengar perkataan seperti itu, dalam kesan Ye Yunfei, 3.000 dunia sudah tidak terbatas, dan mungkin ada lebih dari 3.000 dunia dengan berbagai ukuran, tidak ada yang bisa menghitungnya. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei selalu berpikir bahwa jika dia berhasil selamat dari kesengsaraan menjadi dewa, dia akan memiliki harapan untuk naik ke alam dewa. Dengan kata lain, kesadaran Ye Yunfei tentang ruang dan waktu, berpikir bahwa di atas 3.000 dunia adalah alam dewa. Ceritakan tentang ruang dan waktu lain selain 3.000 dunia. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata pada Hun Qian, "Tuan, sebenarnya, saya tidak tahu banyak tentang ruang dan waktu selain dunia berukuran 3.000, karena saya dibesarkan oleh ibu di dunia berukuran 3.000, dan sebenarnya, saya juga seorang makhluk dalam dunia berukuran 3.000. Hanya saja saya pernah mendengar dari beberapa anggota lama klan jiwa kita bahwa klan jiwa kita berasal dari ruang dan waktu lain, dan markas kita berada di dunia besar yang disebut dunia jiwa. Dunia berukuran 3.000 hanyalah sepotong waktu dan ruang dengan ukuran rata-rata, ada banyak ruang waktu lain di luar dunia berukuran 3.000. Tapi saya tidak tahu seperti apa ruang waktu lain di luar dunia 3.000 ukuran. Saya baru saja mendengar tentang beberapa situasi umum." Petik 2. Jawab Hun Qian, "Ternyata ada lebih banyak ruang dan waktu serupa lainnya di luar dunia berukuran 3.000. Sepertinya struktur ruang dan waktu di dunia ini jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Dengan cara ini, mungkinkah alam dewa yang telah saya kejar sepanjang hidup saya tidak lebih dari apakah ini ruang dan waktu lain?" Ye Yunfei mengangguk dan berkata dengan lembut, "Baiklah kalau begitu, mari kita bekerja sama untuk membunuh lebih dari 80 klan jiwa di dunia kecil ini." Ye Yunfei berkata kepada Hun Qian, "Tuan, di dunia kecil ini, ada kaisar jiwa di dunia kecil ini. Kekuatan kaisar jiwa itu sangat menakutkan. Dengan kekuatanku, aku takut aku akan dibunuh seketika." Petik 2. Hun Qian menunjukkan ekspresi ketakutan. "Seorang kaisar jiwa, seberapa kuat kaisar jiwa?" tanya Ye Yunfei. "Ras jiwa kita terutama bergantung pada kekuatan jiwa untuk bertarung. Tingkat kaisar jiwa setara dengan kaisar surgawi, dan tingkat kekuatan jiwa seorang kaisar jiwa harus jauh lebih kuat daripada kaisar surgawi biasa," jawab Hun Qian. Ini agak sulit. Ye Yunfei tidak bisa menahan sedikit cemberut. Ye Yunfei mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu masih belum cukup untuk berurusan dengan para master di tingkat kaisar surga. Sebelum menaklukkan 1.000 jiwa ini, 2 tubuh jiwa dan pohon penanam jiwalah yang menyerang bersama, dan akhirnya ditundukkan. Kaisar Hun itu bisa langsung membunuh Hun Qian, jadi Ye Yunfei jelas bukan lawan sekarang. "Tuan, Anda memiliki pohon budidaya jiwa. Pohon budidaya jiwa adalah pohon suci untuk klan jiwa kami. Dikatakan bahwa itu memiliki efek pengekangan alami pada klan jiwa kami. Jika pohon budidaya jiwa Anda cukup kuat, Anda mungkin memiliki kesempatan untuk menantangnya." Kaisar jiwa itu, tebak Hun Qian. "Oh, pohon kultivasi jiwa secara alami menahan ras jiwamu." Ye Yunfei sedikit terkejut. "Ya, hanya saja pohon kultivasi jiwamu tidak cukup tinggi, Tuan, dan tidak cukup kuat," jawab Hun Qian dengan anggukan. "Karena ini masalahnya, mari kita tidak menantang kaisar jiwa itu, tetapi perbaiki dan serap semua ras jiwa lainnya di dunia kecil ini, dan hanya berurusan dengan kaisar jiwa itu setelah pohon budidaya jiwa cukup kuat. Ini seharusnya berhasil." Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Kamu bisa mencoba metode ini. Namun, kita harus sangat berhati-hati dalam tindakan kita. Lebih baik tidak membangunkan kaisar jiwa terlebih dahulu." Hun Qian menjawab, "Baiklah, ayo segera mulai berakting." Petik 2. Kata Ye Yunfei. Kemudian Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia untuk menutupi auranya dengan rapat. Kemudian, di bawah kepemimpinan Hun Qian, dia mulai mencari jiwa lain di dunia kecil ini, menembak dan membunuh mereka, lalu menyempurnakannya. Penyerapan, urutan di mana Ye Yunfei memilih targetnya lemah pertama dan kemudian kuat. Karena anggota klan jiwa dapat merasakan darah satu sama lain, Ye Yunfei, dengan bantuan 1.000 jiwa, terus menemukan satu klan jiwa demi satu. Setelah membunuh mereka selama proses ras jiwa, Ye Yunfei menemukan bahwa pohon kultivasi jiwa benar-benar memiliki efek menahan ras jiwa setelah cabang.
daun dan akar pohon kultivasi jiwa bersentuhan dengan ras jiwa tubuh, mereka dapat meledakkan kekuatan isap yang kuat, secara paksa memurnikan dan menyerap ras jiwa itu. Tubuh klan, dan mengubahnya menjadi miliknya. Secara bertahap, kekuatan jiwa Ye Yunfei menjadi semakin kuat, dan pohon jiwa menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Selain itu, Ye Yunfei juga memperoleh beberapa klan jiwa yang sangat kuat dari Hun Qian. Mewarisi teknik rahasia, sekarang Ye Yunfei akhirnya ingin memahami mengapa dia bisa mempraktikkan teknik rahasia mewarisi klan jiwa. Itu semua karena pembudidayaan jiwa pohon. Pohon budidaya jiwa ini milik pohon suci klan jiwa, dan tubuh jiwa Ye Yunfei telah disempurnakan. Pohon budidaya jiwa lebih berbakat dalam hal kekuatan jiwa daripada kebanyakan klan jiwa. Tuan, kami telah membunuh total lebih dari 70 klan jiwa, dan masih ada lebih dari 10 yang tersisa. 10 atau lebih ras jiwa yang tersisa juga yang terkuat. Petik 2, kata Hun Qian, tingkat kekuatan jiwaku saat ini tidak terlalu lemah. Ye Yunfei tertawa. Saat berbicara, Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, dan lingkaran-lingkaran cahaya kekuatan jiwa yang kuat segera muncul di belakang kepalanya, menekan ruang besar di sekelilingnya. Jiwa dan tubuh semua makhluk di ruang ini akan terpenjara dan tidak bisa bergerak. Ini sebenarnya adalah teknik rahasia yang diwarisi oleh klan jiwa, teknik terlarang jiwa. Ya, tingkat kekuatan jiwa guru saat ini jauh lebih baik daripada milikku. Hun Qian merasakan energi kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh Ye Yunfei. Wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat berkata dengan nada menyanjung. Bab 2183. Jadi jangan takut pada apapun, ayo pergi, ayo lanjutkan. Ye Yunfei berkata pada Hun Qian, di dunia kecil ini, selain lebih dari 80 klan jiwa, ada juga sejumlah besar makhluk dari ras lain, tetapi semua makhluk dari ras lain dikendalikan oleh klan jiwa, dan mereka semua adalah budak dari klan jiwa. Ini adalah hal yang menakutkan tentang klan jiwa. Klan jiwa dapat mengendalikan sejumlah besar makhluk dari ras lain untuk digunakan sendiri. Tentu saja, setiap ras jiwa tidak akan dengan mudah menunjukkan wajahnya, tetapi bersembunyi di tubuh makhluk lain. Ye Yunfei juga dapat menemukan klan jiwa satu demi satu dengan sangat akurat karena bimbingan Hun Qian. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Hun Qian menemukan klan jiwa lain. Klan jiwa ini mengendalikan makhluk dari keluarga besar, dan bersembunyi di kedalaman markas keluarga, berlatih di pintu tertutup. Ye Yunfei menggunakan teknik bayangan rahasia, memimpin Hun Qian jauh-jauh ke bagian terdalam dari markas keluarga, dan merasakan lokasi spesifik dari keluarga Hun. Karena efek dari teknik rahasia penyembunyian sangat kuat, tidak ada yang menemukan jejak Ye Yunfei. Tuan, 11 klan jiwa terakhir semuanya adalah orang kepercayaan kaisar jiwa itu, dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada klan jiwa biasa seperti kita. Dan jika ada perkelahian, mereka dapat memberitahu kaisar jiwa kapan saja. Hati-hati. Petik 2, Hun Qian mengingatkan Ye Yunfei. Menurut Hun Qian, ada 12 klan jiwa di dunia kecil ini termasuk kaisar jiwa. 11 klan jiwa adalah orang kepercayaan kaisar jiwa itu. Oke, ayo bergerak lebih cepat dan coba bunuh mereka dalam waktu sesingkat mungkin, jadi tidak perlu takut. Ye Yunfei mengangguk, bergemuruh. Ye Yunfei diam-diam memecahkan beberapa formasi, lalu menghancurkan pintu batu ruang rahasia dengan satu pukulan, dan menutupnya di ruang rahasia. Seorang lelaki tua duduk bersila di ruang rahasia ini. Orang tua itu adalah kepala keluarga. Nyatanya, lelaki tua ini telah lama dibawa pergi oleh ras jiwa. Boom! Ye Yunfei dan Hun Qian segera melancarkan serangan mengamuk, melepaskan sejumlah besar energi kekuatan jiwa dan berbagai keterampilan bela diri kekuatan jiwa untuk menyerang orang tua itu pada saat yang bersamaan. Sementara Ye Yunfei melatih keterampilan bela diri kekuatan jiwanya, dia melambaikan cahaya pedang, yang langsung memotong tubuh lelaki tua itu menjadi beberapa bagian. Klan jiwa dengan aura menakutkan muncul, menatap Ye Yunfei dan Hun Qian dengan marah. Raungan, klan jiwa ini meraung, dan energi jiwa yang tak berujung mengalir keluar dari mulutnya, bergegas menuju Ye Yunfei dan Hun Qian seperti lautan luas. Serang dengan segenap kekuatan kita dan habisi dia secepat mungkin. Ye Yunfei berteriak keras. Saat berikutnya, Ye Yunfei menggunakan teknik pembalikan waktu, dan lelaki tua itu menggunakan teknik rahasia mendistorsi dan menyegel ruang, langsung memperbaiki keluarga jiwa di sana. Meskipun energi jiwa dari klan jiwa ini sangat kuat,
ia jauh lebih rendah dari Ye Yunfei dan Hun Lao dalam hal ruang dan waktu, dan tidak dapat melepaskan diri dari segel ganda ruang dan waktu untuk sementara waktu. Ye Yunfei dan Hun Qian melepaskan semua energi jiwa mereka, terus membombardir tubuh klan jiwa itu. Hancur, ketika ras jiwa itu menjadi pucat karena ketakutan dan hendak berjuang mati-matian, pohon yang menumbuhkan jiwa muncul di atas kepalanya, membuang ribuan cabang, daun dan akar, langsung menghancurkan yang tidak bergerak. Klan jiwa diikat, kemudian pohon budidaya jiwa meletus dengan energi pemurnian yang mengerikan, dan mulai dengan cepat memurnikan tubuh keluarga jiwa ini. Klan jiwa ini berjuang mati-matian, tapi sudah terlambat. Pohon budidaya jiwa telah dengan tegas menekannya. Sesaat kemudian, dua tubuh jiwa Hun Qian dan Ye Yunfei muncul bersama, dan bersama dengan pohon yang menumbuhkan jiwa, mereka menyeret jiwa yang lemah ke lautan jiwa Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, klan jiwa ini benar-benar disempurnakan oleh pohon pembudidaya jiwa. Ye Yunfei merasa kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Klan jiwa ini memang jauh lebih kuat daripada yang dibunuh sebelumnya, dan energi yang terkandung dalam tubuhnya juga jauh lebih banyak. Ye Yunfei tertawa. Kristal jiwa langit, Tuan, ada kristal jiwa langit di cincin luar angkasa itu. Ini adalah sumber daya berharga yang khusus digunakan untuk menumbuhkan energi jiwa, dan ini sangat berguna. Itu pasti dihadiahi oleh Kaisar Jiwa, dan hanya jiwa Kaisar memiliki kristal jiwa surgawi ini. Kristal jiwa. Tiba-tiba, Hun Qian menunjuk ke sebuah cincin luar angkasa di sudut ruang rahasia dan berteriak kaget. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei mengambil tempat itu dan mengeluarkan lebih dari 100 kristal hitam darinya. Setiap spar memancarkan energi kekuatan jiwa yang kaya dan hukum kekuatan jiwa. Benar saja, itu hal yang baik. Aku akan memberimu sebagian. Petik 2. Ye Yunfei mengirim 50 kristal jiwa surgawi ke Hun Qian. Tuan, ini terlalu berharga. Aku tidak berani mengambilnya, kata Hun Qian dengan kaget. Gunakan, kekuatanmu terlalu lemah, kata Ye Yunfei. Hun Qian ini sudah menjadi budak Ye Yunfei. Semakin kuat dia, semakin besar manfaatnya bagi Ye Yunfei. Dibandingkan dengan tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini, Hun Qian sudah sangat lemah. Terima kasih, Tuan. Hun Qian dengan cepat berterima kasih. Ye Yunfei mengirim semua kristal jiwa langit yang tersisa ke pohon budidaya jiwa, dan pohon budidaya jiwa disempurnakan dalam waktu singkat. Hari-hari ini kristal jiwa benar-benar hal yang baik. Ye Yunfei merasa bahwa kekuatan jiwanya telah meningkat sedikit, dan dia tidak dapat menahan kegembiraannya. Tuan, Kaisar Jiwa masih memiliki 10 orang kepercayaan. Mari kita lanjutkan memburu mereka, kata Hun Qian kepada Ye Yunfei. Oke, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Hun Qian terus berurusan dengan 10 orang kepercayaan Kaisar Hun lainnya. Dalam proses melakukannya, Ye Yunfei sangat berhati-hati, dan terus menggunakan teknik penyembunyian rahasia untuk menutupi auranya dengan rapat. Ye Yunfei percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini dan darah klan bayangan langit, teknik bayangan tersembunyi yang dia lakukan sudah sangat bagus, bahkan master di tingkat Kaisar Surga. Jika dia tidak mengetahuinya sebelumnya, dia tidak akan dapat menemukannya dalam waktu singkat. Selanjutnya, Ye Yunfei dan Hun Qian bergabung untuk membunuh satu demi satu. Tingkat kekuatan jiwa Ye Yunfei saat ini sudah sangat kuat, dan dengan tambahan pohon budidaya jiwa, 10 orang kepercayaan Kaisar Jiwa itu sama sekali bukan lawan Ye Yunfei, dan mereka semua disempurnakan dan diserap oleh pohon budidaya jiwa di tamat. Pada saat yang sama, Ye Yunfei memperoleh sejumlah besar kristal jiwa surgawi, setengah dari Hun Qian yang semuanya disempurnakan. Kekuatan jiwa Ye Yunfei melonjak lagi. Selama Ye Yunfei menggerakkan pikirannya, kekuatan jiwa yang kuat melonjak keluar, menutupi langit dan menutupi bumi, seperti kuda yang berlari kencang, atau seperti tsunami, mengguncang ruang di sekitarnya terus-menerus dan mendistorsinya. Bagaimana menurutmu kekuatan jiwaku saat ini dibandingkan dengan Kaisar Jiwa? Ye Yunfei bertanya pada Hun Qian. Tuan, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kekuatan jiwa Anda saat ini sangat kuat, itu masih kalah dengan Kaisar Jiwa. Namun, Tuan, Anda memiliki pohon budidaya jiwa. Jadi Anda harus bisa melawan Kaisar Jiwa. Petik 2. Hun Qian menyimpulkannya dan menjawab. Dengan jujur, itu bagus. Di mana Kaisar Jiwa? Ayo cari dia sekarang. Ye Yunfei sangat ingin mencoba. Kaisar Jiwa ada di Kastil Jiwa.
Semua klan jiwa di dunia kecil ini tahu bahwa Kaisar Jiwa tinggal di Kastil Jiwa. Ayo, Tuan, aku akan membawamu ke Kastil Jiwa sekarang, kata Hun Qian, dan lalu terbang ke langit, menghadap ke suatu arah. Sehari kemudian, Hun Qian membawa Ye Yunfei ke sebuah istana hitam yang tinggi. Tuan, ini benteng jiwa. Hun Qian menunjuk ke istana hitam di depan dan berkata kepada Ye Yunfei. Ayo pergi, ayo masuk. Ye Yunfei menggelengkan kepalanya dan memimpin untuk membunuh menuju istana hitam. Jiwa Qian mengikuti di belakang. Berhenti, ini adalah area terlarang Kaisar Jiwa, penyusup akan mati. Tepat sebelum Ye Yunfei dan Hun Qian tiba di gerbang Kastil Jiwa, sekelompok makhluk muncul dan mengepung mereka dengan agresif. Semua makhluk ini adalah budak Kaisar Jiwa. Gemuruh. Dengan memikirkan Ye Yunfei, energi jiwa yang perkasa melonjak seperti lautan luas dan menyebar ke depan. Tiba-tiba, semua makhluk di depan mereka terpaku di sana oleh energi jiwa menakutkan Ye Yunfei, dan tetap tidak bergerak. Jiwa terlarang, mati. Ye Yunfei menyesap dengan lembut. Puff-puff. Jiwa makhluk-makhluk itu meledak satu demi satu. Fiuh. Pohon kultivasi jiwa muncul, menghasilkan kekuatan hisap yang mencengangkan, menyerap semua fragmen tubuh jiwa, memurnikannya, dan mengubahnya menjadi milik mereka sendiri. Tuan, level kekuatan jiwamu sudah sangat kuat. Di levelku, kamu bisa langsung membunuhku. Hun Qian memuji. Ayo pergi, ayo masuk. Ye Yunfei bergegas ke istana bersama Hun Qian. Energi kekuatan jiwa yang menakutkan yang dilepaskan oleh Ye Yunfei berubah menjadi gelombang yang mengepul, bergegas ke kastil. Kemanapun ia pergi, tubuh jiwa setiap makhluk meledak seketika. Pohon budidaya jiwa melayang di atas kepala Ye Yunfei, terus-menerus melahap dan memurnikan fragmen tubuh jiwa dari makhluk-makhluk itu. Bagaimana mungkin, anak manusia ini benar-benar memiliki pohon penambah jiwa? Sesaat kemudian, seorang pria parubaya yang tampak tampan muncul, menatap pohon penanam jiwa di atas kepala Ye Yunfei, tampak sangat terkejut. Tuan, hati-hati, dia adalah Kaisar Jiwa. Hun Qian terkejut saat melihat pria parubaya itu, dan segera menyusut ke belakang Ye Yunfei, berteriak keras. Haha, semoga berhasil, bocah manusia. Terima kasih telah membawa pohon penambah jiwa ini ke pintumu. Kamu bisa mati sekarang. Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, memanggil, pria parubaya itu telah tiba di depan pohon pembudidaya jiwa. Zhang Zong meludah, dan sejumlah besar tali hitam tebal keluar dari mulutnya, berkelok-kelok menuju pohon pembudidaya jiwa. Menunggumu melakukannya. Ye Yunfei bersiap dan meraung. Pedang jiwa surgawi, bunga pemakan jiwa satu pikiran, seni rahasia garis jiwa wayang, seni terlarang jiwa. Ye Yunfei segera menunjukkan 6 atau 7 jenis keterampilan bela diri kekuatan jiwa yang luar biasa, dan meluncurkan serangan kekerasan pada Kaisar Jiwa ini. Pada saat yang sama, pohon budidaya jiwa juga melancarkan serangan di bawah desakan Ye Yunfei. Ribuan akar terus membesar, seperti naga hijau tebal, mencekik ke arah Kaisar Jiwa. Dua tubuh jiwa Ye Yunfei muncul pada saat yang sama, bergegas ke Kaisar Jiwa bersama, dan kemudian memulai pertarungan tangan kosong. Pada saat yang sama, Ye Yunfei juga menggunakan teknik pembalikan waktu, dan lelaki tua itu juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa untuk menyegel Kaisar Jiwa. Pada saat ini, Ye Yunfei melakukan semua yang dia bisa untuk melawan Kaisar Jiwa itu. Ye Yunfei mengerti bahwa sebagai Kaisar Langit dari perlombaan jiwa, tingkat kekuatan jiwanya pasti jauh lebih kuat daripada para Master Kaisar Langit biasa. Ini adalah pertarungan sampai mati. Tuan, aku akan membantumu. Melihat Ye Yunfei berani, Hun Qian sangat terdorong, mengertakkan gigi, dan bergegas maju untuk melawan Kaisar Hun itu dengan putus asa. Hei, nak, kamu berani memprovokasi aku, kamu mencari kematian. Kaisar Jiwa meraung dengan marah. Harus dikatakan bahwa kekuatan Kaisar Jiwa ini terlalu menakutkan. Energi kekuatan jiwa yang menakutkan yang dilepaskan dari tubuhnya mengejutkan dua tubuh jiwa Ye Yunfei menjadi semburan rasa sakit, dan bahkan retakan muncul satu demi satu. Hun Qian bahkan lebih terkejut memuntahkan seteguk darah jiwa hitam. Dava prajurit jiwa. Selama pertempuran, Kaisar Jiwa meraung. Dentang-dentang, puluhan ribu pisau hitam panjang muncul, menutupi langit dan menutupi bumi, menebas ke arah Ye Yunfei dan Hun Qian seperti badai hujan hitam. Hun Qian menjerit, dan tubuhnya dipotong-potong oleh 5 kuda dan dipotong menjadi puluhan bagian.
Dua tubuh jiwa Ye Yunfei juga menembus puluhan lubang darah. Hanya pohon pembudidaya jiwa yang tidak terluka, cabang, daun, dan akar menari bersama, menggulung semua pisau panjang hitam, dan menyempurnakannya. Sialan, pohon penambah jiwa benar-benar memiliki efek menahan klan jiwa kita. Hanya saja pohon penambah jiwa ini segera menjadi milikku. Tubuh Kaisar Jiwa juga ditusuk dengan banyak lubang darah oleh pohon penambah jiwa dalam kesakitan yang parah. Dia meraung dengan marah. Ada harapan untuk menang. Melihat adegan ini, Ye Yunfei tidak bisa menahan kegembiraannya. Fiu, pohon budidaya jiwa mengintensifkan serangannya, dan bahkan membanting langsung ke Kaisar Jiwa. Bunuh. Dua tubuh jiwa Ye Yunfei bergegas maju dengan panik. Aku akan bertarung denganmu. Pada saat ini, Hun Qian mengatur ulang tubuhnya. Wajahnya pucat, dia menggertakkan giginya, dan menyerang lagi, menyerang Kaisar Hun. Pertempuran ini dilakukan dengan sengit. Energi jiwa yang sangat menakutkan menyebar ke segala arah, mengguncang seluruh dunia, dan segala sesuatu di dunia, termasuk ruang dan waktu, sepertinya ditekan oleh energi jiwa ini. Pada akhirnya, di bawah serangan gabungan dari pohon budidaya jiwa, Ye Yunfei dan Hun Qian, Kaisar Jiwa akhirnya menjadi semakin lemah, dan auranya mulai melemah secara bertahap. Ah, nak, kau pantas mati. Avatarku akan mati di tanganmu. Kaisar Jiwa tampak sangat tidak rela, dan berkata dengan marah. Apa? Serupa, Ye Yunfei dan Hun Qian tercengang saat mendengar ini. Setelah bertarung lama, lawannya ternyata hanyalah klon. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku sudah bisa melawan Kaisar Jiwa? Mengapa begitu sulit untuk melawan salah satu klonnya sekarang? Ye Yunfei bertanya pada Hun Qian. Tuan, tenang, penjahat itu pantas mati. Penjahat itu baru saja menebak sebelumnya, tapi dia salah menebak. Jawab Hun Qian dengan ngeri. Di mana tubuhmu? Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Jika tubuh utamaku ada di sini, anakmu pasti sudah lama mati. Sialan, avatarku telah mengalami banyak tempering, dan setidaknya memiliki sepertiga dari kekuatan tubuh utama, dan itu sudah bisa berdiri sendiri. Petik 2 titik. Di tanganmu, bocah tanpa nama. Nah, tunggu, aku sudah menggunakan teknik rahasia untuk menggambarkan penampilan dan nafas jiwamu, dan mengirimkannya ke tubuhku melalui udara. Setelah tubuhku menerima berita di masa depan, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Jiwa meraung dengan marah. Jadi tubuhmu tidak ada di sini. Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas lega saat mendengar itu. Kalau begitu pergilah ke neraka. Ye Yunfei meraung. Tidak lama kemudian, Kaisar Jiwa terjerat erat oleh pohon budidaya jiwa, tidak bisa bergerak sedikit pun. Nah, jika bukan karena kamu memiliki pohon budidaya jiwa, kamu tidak akan bisa mengalahkan tiruanku. Kaisar Jiwa sangat tidak rela. Pada titik ini dia tidak berdaya untuk berjuang. Fiu. Pohon budidaya jiwa mulai menyempurnakan Kaisar Jiwa. Gemuruh. Ye Yunfei segera merasa bahwa kekuatan jiwanya melonjak dalam garis lurus. Pohon yang menumbuhkan jiwa juga tumbuh lebih tinggi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tidak sampai sehari kemudian pohon budidaya jiwa sepenuhnya menyempurnakan Kaisar Jiwa itu. Aku sudah sepenuhnya memiliki energi kekuatan jiwa Kaisar Surga. Ye Yunfei merasakan kekuatan jiwanya saat ini dan berkata dengan percaya diri. Cari dan lihat, pasti ada harta karun di istana ini. Ye Yunfei membawa Hun Qian dan mulai mencari di istana ini. Kristal jiwa surgawi. Sesaat kemudian, sekelompok kristal jiwa surgawi dalam jumlah yang sangat besar ditemukan di ruang rahasia bawah tanah. Ada begitu banyak, ada lebih dari 1000 yuan. Banyak kristal jiwa, Tuan. Kurasa ini adalah seluruh koleksi Kaisar Jiwa. Petik 2. Mata Hun Qian berbinar. Saat ini, kristal jiwa adalah sumber budidaya yang sangat berharga bagi klan jiwa. Setengah untuk setiap orang. Dengan mengibaskan lengan bajunya, Ye Yunfei mengirim setengah dari Sky Soul Crystal ke Hun Qian. Kemudian Ye Yunfei membawa Hun Qian ke Menara Hantu, dan menghabiskan beberapa hari menyempurnakan dan menyerap semua kristal jiwa hari ini. Ya. Kekuatan jiwaku telah meningkat pesat. Ye Yunfei merasa sangat puas. Pemecah langit ini sangat bagus, tidak heran kedua senior itu merekomendasikan saya untuk datang ke sini. Kata Ye Yunfei dengan penuh terima kasih. Itu karena kamu memiliki pohon jiwa surgawi. Jika orang lain masuk ke dunia kecil ini, aku khawatir mereka sudah dibunuh oleh klan jiwa itu, kata lelaki tua itu dengan bibir melengkung.
Itu benar, aku beruntung. Ye Yunfei tertawa. Oke, tidak ada yang perlu dijelajahi di dunia kecil ini. Ayo pergi ke tempat lain. Petik 2. Ye Yunfei menantikannya, dan berjalan menuju pintu masuk dunia kecil ini. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu sesuatu tentang dunia yang menghancurkan langit? Dunia macam apa ini di sini? Katakan padaku. Ye Yunfei bertanya pada Hun Qian. Bab 2184. Skybreaker adalah dunia tambal sulam. Banyak dunia kecil dan alam rahasia di Skybreaker diterbangkan dari dunia luar. Termasuk dunia kecil kita, itu juga diterbangkan dari ruang dan waktu lain, tertanam di ruang ini diantaranya. Pikir Hun Qian sebentar dan menjawab. Dunia tambal sulam. Ye Yunfei sedikit terkejut saat mendengar ini. Ada banyak tempat yang sangat berbahaya di Skybreaker. Saya biasanya tinggal di dunia kecil ini yang dikendalikan oleh klan jiwa dan jarang keluar. Saya berkeliaran di tempat lain di luar, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia ini. Kata Hun Qian lagi, jadi begitu. Kalau begitu aku hanya bisa menjelajah perlahan sendiri. Ye Yunfei mengangguk. Tanpa diduga, ada dunia misterius di antara dunia berukuran 3000. Jadi, beberapa dunia kecil di dunia pemecah langit ini berasal dari dunia lain selain dunia berukuran 3000. Seru lelaki tua itu. Tuan, alam pemecah langit juga merupakan tempat yang sangat berbahaya. Karena ada banyak keberadaan menakutkan di tingkat negeri dongeng di alam pemecah langit. Kata Hun Qian lagi, apakah ada keberadaan yang menakutkan di tingkat negeri dongeng? Ye Yunfei sedikit mengernyit. Menurut pengetahuan Ye Yunfei saat ini, yang di atas Kaisar Langit adalah Xuanxian, yang di atas Xuanxian adalah Dewa Sejati, dan yang di atas Dewa Sejati adalah Dewa Bumi. 3 alam Xuanxian, abadi sejati dan abadi bumi semuanya milik negeri dongeng. Ya, bahkan penguasa negeri dongeng pun bisa jatuh di dunia yang menghancurkan langit, apalagi penguasa tingkat kaisar. Tuan, Anda harus berhati-hati saat berjalan di langit yang melanggar batas. Petik 2. Hun Qian mengangguk dengan wajah serius. Seorang master di negeri dongeng juga bisa jatuh. Petik 2. Ye Yunfei sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata Hun Qian. Tampaknya batas yang menembus langit ini memang sangat berbahaya. Saya pikir Anda sebaiknya mencari tempat untuk mundur dan berlatih untuk meningkatkan wilayah Anda sendiri. Bagaimana dengan dunia kecil ini? Semua ras jiwa di dunia kecil ini telah dibunuh oleh Anda, jadi mengapa Anda tidak tinggal di sini saja dan berlatih dalam pengasingan? Petik 2. Orang tua itu berkata, menurutmu kemana Kaisar Jiwa pergi? Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan bertanya pada Hun Qian. Sejauh yang aku tahu, Kaisar Hun telah meninggalkan dunia kecil ini berkali-kali sebelumnya. Di dunia kecil ini, dia sudah menjadi ahli top, dan dia tidak akan berkembang banyak jika dia tetap di sini, jadi dia harus keluar dan mencari peluang untuk terobosan. Jadi saya kira dia keluar dan sekitar sekarang. Jawab Hun Qian. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata. Selanjutnya, Ye Yunfei menemukan tempat terpencil di dunia kecil ini, memasuki menara hantu, dan mulai mundur dan berlatih. Ketika Ye Yunfei sedang berlatih di menara hantu, dunia 3000 ukuran mulai perubahan besar telah terjadi. Pertama-tama, sejumlah besar makhluk menerobos untuk menjadi kaisar surga. Di 3000 dunia sebelumnya, karena pembatasan hukum langit dan bumi, itu sangat sulit bagi makhluk untuk menerobos ke kaisar surga. Tapi sekarang berbeda. Hukum langit dan bumi di dunia dengan ukuran 3000 telah berubah total. Selama periode ketika Ye Yunfei memasuki alam pemecah langit, lusinan Kaisar Langit baru lahir. Hal semacam ini mengejutkan seluruh dunia berukuran 3000. Zaman keemasan, begitu banyak Kaisar Surgawi telah lahir dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa kita sekarang berada di zaman yang mulia dan makmur. Petik 2. Selama kita bekerja keras, kita mungkin memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi kaisar surgawi di masa depan. Ada banyak makhluk yang sangat bersemangat. Bersemangat, saya merasa bahwa dunia berukuran 3000 telah mengantarkan zaman yang makmur. Juga benar bahwa selama periode waktu ini, tidak hanya lusinan kaisar baru yang lahir, tetapi juga makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Kekuatan komprehensif sebagian besar dunia telah ditingkatkan dengan beberapa tingkatan. Pada saat yang sama, karena hukum langit dan bumi di masing-masing dari 3000 dunia telah sangat ditingkatkan,
sekarang banyak master kaisar setengah dunia dan bahkan kaisar surgawi dapat dengan bebas masuk dan keluar. Pertukaran di antara berbagai dunia mulai menjadi lebih dekat. Seluruh dunia 3000 sedang berkembang. Hal-hal ekstrim akan terbalik, kemakmuran akan menurun, dan dunia dengan ukuran 3000 tiba-tiba mengantarkan zaman yang begitu makmur, itu sangat tidak normal. Mungkin ada bencana besar sejak awal, masih belum jelas apakah itu berkah atau kutukan. Ada juga banyak makhluk merasa tidak enak badan, sedikit khawatir. Perubahan kedua di dunia berukuran 3000 adalah bahwa makhluk dari dunia utama mulai keluar satu demi satu, berjalan secara terbuka di setiap dunia di dunia berukuran 3000. Sebagian besar makhluk yang keluar dari dunia utama adalah makhluk muda, dan tujuan mereka adalah keluar untuk mengalami dan menjelajahi berbagai dunia di luar. Makhluk muda yang berjalan keluar dari dunia utama ini semuanya sangat sombong, dan mereka tidak menganggap tinggi makhluk di dunia berukuran 3000. Hanya saja makhluk muda di dunia utama ini memang sangat kuat, dan makhluk di 3000 dunia tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Makhluk muda manapun bisa menjadi master setengah kaisar, atau bahkan kaisar langit. Makhluk muda dari dunia utama ini memasuki masing-masing dari 3000 dunia, membawa tekanan besar ke dunia ini. Banyak pasukan yang dimusnahkan atau dimusnahkan secara langsung karena secara tidak sengaja bertabrakan dengan makhluk muda ini di dunia utama. Perubahan ketiga di dunia ukuran 3000 adalah bahwa selain makhluk di dunia utama, makhluk di dunia khusus lainnya juga mulai keluar dan berjalan di dunia ukuran 3000. Misalnya Yaozu dan Mozu, kedua ras ini dulunya jarang meninggalkan dunianya untuk beraktivitas, namun kini mereka mulai keluar. Bahkan di dunia bawah, banyak makhluk yang diselimuti kegelapan mulai keluar dan bergerak. Singkatnya, dibandingkan dengan masa lalu, dunia 3000 saat ini jauh lebih hidup. 3 kaisar surgawi, saya masih belum bisa menyimpulkan keberadaan Ye Tiandi. Tampaknya ada energi atau hukum misterius yang mengisolasi dia, sehingga mustahil bagi saya untuk menyimpulkan dia. Petik 2. Di dunia kecil, si tua buta pria menghela nafas. Tian Luo, Jinwu dan Yuyue semuanya duduk bersila di depan lelaki tua buta itu. Wajah ketiga kaisar langit semuanya sangat jelek. Beberapa waktu yang lalu, mereka secara pribadi pergi mengejar dan membunuh Ye Yunfei, tetapi pada akhirnya, Ye Yunfei melarikan diri. Selama periode waktu ini, mereka telah mencari keberadaan Ye Yunfei, dan lelaki tua buta itu telah menghitung, tetapi sampai sekarang mereka masih belum menemukan keberadaan Ye Yunfei. Ye Yunfei sepertinya telah menghilang. Dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Orang buta tua, tolong terus menghitung, kita harus menemukannya. Dia sekarang adalah setengah kaisar tingkat tinggi, dan dia akan dapat mencapai alam kaisar langit dalam waktu singkat. Petik 2. Tian Luo berkata perlahan, dengan bakat luar biasa yang ditampilkan oleh Ye Tiandi, begitu dia menerobos menjadi kaisar langit, kekuatan tempurnya pasti menakutkan. Pria buta tua itu menghela nafas pelan. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua buta itu, ketiga kaisar surgawi menjadi semakin jelek. Bab 2185. Selanjutnya, kami bertiga secara pribadi akan pergi ke berbagai dunia untuk menemukan keberadaan Ye Tiandi. Tian Luo berpikir sejenak dan berkata perlahan, sebelum dia menjadi kaisar surga lagi, dia harus dibunuh untuk menghindari masalah di masa depan. Tambah Tian Luo, oke, bagaimanapun, hukum langit dan bumi dan kualitas sebagian besar dunia telah meningkat pesat, dan kita dapat dengan bebas masuk dan keluar. Kaisar, Gagak Emas segera menyatakan persetujuannya. Ada juga kekuatan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Yunfei. Ayo tangkap mereka semua. Orang-orang yang saya kirim beberapa waktu lalu semuanya telah terhapus kalah, kerugian besar. Seseorang melindungi kekuatan itu dan orang-orang yang berhubungan dengan Ye Yunfei. Gagak Emas berkata dengan wajah muram. Jangan tanya, itu pasti Raja Suzaku, Raja Bayangan Langit, dan Raja Suzaku. Kata Yuyue di sampingnya. Kedua orang ini, tunggu dan lihat saja. Cepat atau lambat aku akan membuat mereka membayar harganya. Gagak Emas berkata dengan gigi terkatup. Sky Shadow King dan Suzaku King telah memulihkan kekuatan mereka sekarang. Keduanya adalah kaisar surgawi kuno, dan kekuatan mereka tidak lemah. Tidak mudah untuk berurusan dengan mereka. Biarkan mereka sendirian. Mari kita memusatkan kekuatan kita dan menghadapi Ye Tiandi dulu. Juga, jika memungkinkan,
mungkin berguna untuk menangkap sekelompok pasukan dan orang-orang yang terkait dengan Ye Tiandi. Menurut penyelidikan orang yang saya kirim, Ye Tiandi ini lebih emosional dan menjaga sekte dan keluarganya dengan baik dan... Nah, Ye Tiandi ini memiliki orang tua dan adik perempuan. Jika dia bisa menangkap orang tua dan adik perempuannya, itu akan lebih baik. Hanya saja orang tua dan adik perempuannya dibawa ke alam Suzaku oleh Raja Suzaku dan dijaga ketat. Petik 2. Kaisar Tianluo berkata, kirim beberapa master setengah kaisar yang cerdik untuk menemukan cara menyelinap ke alam Suzaku untuk melihat apakah mereka dapat menangkap orang tua dan saudara perempuan Ye Tiandi. Yu Yue menyarankan, kamu bisa mencobanya. Ngomong-ngomong, kami sudah mengoyak wajah kami dengan Suzaku King, jadi kami tidak terlalu peduli lagi. Petik 2. Kaisar Tianluo berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Untuk 3 kaisar surgawi, Ye Yunfei telah menjadi orang kepercayaan yang paling penting, karena bakat Ye Yunfei telah membuat 3 kaisar surgawi merasakan tekanan besar. Mereka harus menyingkirkannya lalu cepat naik, bahkan dapat dikatakan bahwa Ye Yunfei telah menjadi penyakit jantung dari 3 kaisar surgawi. Orang buta tua, Anda terus menyimpulkan keberadaan Ye Tiandi, dan kami bertiga pergi mencarinya secara langsung. Petik 2. Bagus. Petik 2. Pria tua buta itu mengangguk. 3 kaisar langit berbalik dan pergi. Pria tua buta itu mengikuti 3 kaisar langit sampai mereka benar-benar meninggalkan dunia kecil ini. Tuan, bahkan Anda tidak dapat menyimpulkan bahwa Ye Tiandi. Petik 2. Seorang anak laki-laki di sebelahnya bertanya. Orang tua buta itu selalu ditemani oleh 2 anak laki-laki, keduanya adalah muridnya. Ye Tiandi ini tidak sederhana. Saya punya firasat bahwa akan sangat sulit untuk menyingkirkan Ye Tiandi. Begitu dia menerobos untuk menjadi kaisar langit, dia akan memiliki akumulasi dari 2 kaisar langit, dan kekuatannya jauh melebihi kaisar langit biasa. Bahkan sekarang, rasanya sulit untuk membunuhnya. Petik 2. Pria buta tua itu menghela nafas pelan. Tuan, meskipun Ye Tiandi memiliki bakat yang bagus, ketiga kaisar surgawi telah terkenal sejak lama, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika mereka bertiga pergi bersama, mungkin mereka dapat membunuh Ye Tiandi, tanya anak laki-laki lain. 3 kaisar surgawi tampaknya dalam kondisi buruk. Saya baru saja melihat kilatan hitam di wajah mereka bertiga. Mereka mungkin menghadapi masalah, kata lelaki tua buta itu dengan cemberut. Mungkinkah ketiga kaisar agung surga akan menghadapi masalah? Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua buta itu, kedua bocah lelaki itu terkejut. 3 kaisar langit telah terkenal sejak lama, dan mereka telah mendominasi 3000 dunia untuk waktu yang lama. Meskipun sejumlah kaisar langit baru lahir selama periode ini, 3 kaisar langit masih sangat bergengsi. Mereka yang baru lahir kaisar langit umumnya tidak berani memprovokasi 3 kaisar langit, bahkan ada banyak kaisar yang baru lahir yang datang mengunjungi ketiga kaisar atas inisiatif mereka sendiri. Ya, itu sangat mungkin. Dunia berukuran 3000 ini semakin kacau. Petik 2. Pria buta tua itu mengangguk dan mendesah pelan. Pada saat yang sama, di dunia utama, di markas Istana Reinkarnasi. Laporkan ke Palace Master, saya telah menyelidiki situasi Ye Yunfei baru-baru ini dan beberapa pengalaman masa lalunya. Seorang pelayan datang ke Su Qingluo dan memberikan slip giok. Melihat Su Qingluo yang cantik dan agung di depannya, pelayan itu merasa sedikit terkejut di hatinya. Karena dalam proses penyelidikan, dia menemukan bahwa anak bernama Ye Yunfei ini memiliki persimpangan dengan penguasa istana sebelumnya, dan itu adalah persimpangan yang relatif dekat. Tidak heran Tuan Istana yang terhormat memintanya untuk menyelidiki seorang anak laki-laki yang aneh. Bahkan jika kamu mengetahui beberapa hal, kamu masih harus membusuk di dalam hatimu. Kamu harus sadar diri tentang apa yang harus kamu jaga dan apa yang tidak seharusnya kamu jaga. Su Qingluo mengambil slip giok, dan matanya yang indah tiba-tiba melirik ke arah pelayan itu, seolah-olah dia telah melihat melalui dirinya. Terkejut di dalam hatinya, dia berkata dengan ringan, Tuan Istana, jangan khawatir, Xiao Yu mengerti. Xiao Yu tidak akan pernah ikut campur dalam hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Pelayan itu terkejut, dan dengan cepat membungkuk dan menjawab, Su Qingluo mengangguk, lalu melepaskan kekuatan jiwanya, merasakan ke dalam slip batu giok, dan mulai membaca isinya. Setelah beberapa saat, dia selesai membaca konten yang terekam di slip giok, dan mungkin mengetahui beberapa pengalaman Ye Yunfei. Tanpa diduga,
bakatnya sangat mengerikan, dan dia telah mencapai langkah ini dalam waktu singkat. Menurut kecepatan ini, dia akan menerobos ke alam kaisar dalam waktu singkat, dan ada kemungkinan besar untuk menjadi seorang tuan negeri dongeng di masa depan. Mungkin, suatu hari, prestasinya tidak akan lebih buruk dari saya. Setelah membacanya, Su Qingluo menunjukkan ekspresi terkejut. Sejak kesadarannya yang terbangun kembali ke istana reinkarnasi, karena dia merasa jarak antara Ye Yunfei dan dirinya terlalu besar, keduanya adalah orang-orang dari dua dunia, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bertemu lagi, jadi dia sengaja ingin memutuskan hubungan dengan Ye Yunfei. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dia terlalu meremehkan Ye Yunfei. Mampu menjadi penguasa setengah kaisar dalam waktu sesingkat itu, dia bertanya-tanya apakah dia berada di lingkungan Ye Yunfei. Dia mungkin tidak dapat melakukannya. Dia telah dilatih oleh istana reinkarnasi sejak dia masih kecil, dan dia tidak pernah kekurangan sumber daya kultivasi, dan semua yang dia latih adalah seni bela diri inti dari istana reinkarnasi, dan bahkan patriark reinkarnasi secara pribadi menginstruksikannya dalam kultivasi, jadi dapat dikatakan bahwa yang dia nikmati adalah sumber daya tingkat atas, jadi kami memiliki pencapaian hari ini. Ye Yunfei, di sisi lain, berjalan keluar dari dunia kecil tingkat rendah, selangkah demi selangkah menuju dunia 3000 ukuran, dan dengan cepat tumbuh hingga setinggi hari ini. Su Qingluo, berdiri di sana dengan hampa sambil memegang slip batu giok itu, tampak teralihkan perhatiannya sejenak. Tuan Istana, Tuan dari Pulau Feixian seberang laut meminta untuk bertemu denganmu. Tuan Istana, Tuan Istana, tiba-tiba, seorang wanita tua dengan tongkat mendatangi Su Qingluo dan berteriak beberapa kali. Ah, Nenek Long, siapa yang datang menemuiku? Setelah Nenek Long memanggil beberapa kali, Su Qingluo tiba-tiba terbangun dan bertanya, Tuan Istana, ada apa denganmu? Tuan Pulau Feixian di luar negeri datang untuk menemui Tuan Istana. Nenek Long menatap Su Qingluo dengan heran, lalu berkata, mengapa seperti ini? Mengapa hatiku begitu kacau ketika memikirkan dia? Su Qingluo sedikit membenci dirinya sendiri. Bersambung.